semuanya? Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, aku minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran dari staf. Apa? Nero. Tadius, Delvina, Buka, Roland, ya, Apriliano, Hewan, Rifanti, Marni, Analiska, Fitriani, Cecilia, Sapetri, Resti. Ada yang belum dapat nama? Baik. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai jenis perubahan enthalpi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan tentang jenis perubahan enthalpi. Ada 3, yaitu perubahan enthalpi pembentukan standar atau delta Arnold F formation. Ada juga perubahan enthalpi penguraian standar atau delta Arnold D. Dan juga ada perubahan enthalpi pembakaran standar atau delta Arnold C. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita dapat mengetahui tentang jenis dari perubahan enthalpi. Ada 3 yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar itu menjelaskan jenis enthalpi reaksi dengan segala konsep energi kata. Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus pada menjelaskan jenis enthalpi reaksi. Kalian bisa lihat? Ya. Aku minta satu orang untuk membaca pada PowerPoint. Enthalpi adalah besarnya energi kalor yang terdapat pada sistem kimia dengan sumber dalam termokimia. Enthalpi tidak dapat dihitung secara pasti. Enthalpi yang dapat kita hitung adalah perubahan enthalpi delta H yang menyertai reaksi kimia tersebut. Yang berikut perubahan enthalpi delta H adalah jumlah kalor yang dibebaskan atau diserap oleh sistem pada kehidupan reaksi kimia melalui reaksi. Perubahan enthalpi standar delta H adalah perubahan enthalpi reaksi untuk satu kontak pada garis standar dengan satuan 30 per mol. Ya. Jadi sebelumnya harus kita ketahui bahwa enthalpi itu sendiri. Enthalpi adalah besarnya energi kalor yang terdapat pada sistem kimia. Yaitu ada 3 tadi. Dinyatakan dengan simbol H atau R dalam termokimia. Dan juga ada perubahan enthalpi dengan nama delta H. Adalah jumlah kalor yang dibebaskan atau diserap oleh sistem pada saat
reaksi kimia berlangsung. Pada saat reaksi kimia berlangsung. Dan juga ada perubahan entalpi standar, yaitu delta H0, yaitu perubahan entalpi reaksi untuk 1 mol zat pada keadaan standar, atau di situ ditulis pada 25 derajat Celcius. Ini adalah suhu standar atau suhu ruang, ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah perubahan entalpi standar, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta satu orang baca pada buku. Perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F yaitu perubahan entalpi yang diperlukan untuk atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. Jika tidak diukur pada keadaan standar, perubahan entalpi pembentukan dinotasikan delta H0F. Perubahan entalpi pembentukan unsur juga kalau pembentukan. Ya. Jadi untuk perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F adalah perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol, ya, pada pembentukan 1 mol. Jadi kita lihat satu contoh untuk pembentukan entalpi pembentukan standar. Kita lihat satu contoh dari pembentukan H2O. Perubahan entalpi pembentukan standar dari delta H adalah formasi atau pembentukan. Nah, contohnya adalah pembentukan dari H2O. Ada yang tahu H2O ini apa? Uap air. Ya, jadi pembentukan H2O ini dibentuk dari H dan O, ya. Unsur H dan O. Kita buat reaksi pembentukannya. Jadi ada unsur H ditambah 2. Jadi H2O. Ya. Kamu cerita ada les sebenarnya. Ada pula persamaan untuk entalpi pembentukan standar adalah, lihat, delta H0F dari H2O dengan jumlah entalpinya adalah misalkan 576 kJ per mol. Dari persyaratan yang di sini yaitu dilihat dengan pembentukan 1 mol dan juga dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya, ya, dari 1 mol dan juga syaratnya adalah terbentuk dari unsur-unsur pembentuk. Di sini contohnya adalah pembentukan H2O. Jadi ada H dan O. Jadi ada unsur pembentuknya. Nah,
ini adalah persamaan dari enthalpi pembentukan standar dari H2O dengan jumlahnya entalpinya adalah 576. Nah, di sini jumlah dari H2O ini adalah 1 mol karena koefisiennya 1 jadi tidak ditulis. Nah, selanjutnya kita tentukan reaksi termokimianya. Ada reaksi termokimia, yaitu dari pembentukan dari H tambah O menjadi H2O. Jadi H dan O ini tidak boleh sendiri, jadi harus ditambahkan 2 karena ini termasuk dalam apa, ada yang tahu unsur diatomiga ini. Tidak boleh hanya H dan O saja, harus H2 dan O. Karena ini unsurnya dalam jadi bentuk H2O. Dengan perubahan entalpi pembentukannya adalah min 506. Jadi di sini perubahan entalpi pembentukannya ini bernilai bertanda negatif. Ya, karena syaratnya adalah dalam keadaan isoter, jadi nilainya harus negatif. Bagaimana, ada yang berupa? Silakan ditanya. Really? Nah, selanjutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta 0B. Ada satu orang sudah membaca. Perubahan entalpi penguraian standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Laplace menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Nah, seperti yang teman kalian baca adalah perubahan entalpi penguraian standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol. Sama halnya juga pada perubahan entalpi pembentukan standar juga pembentukan 1 mol dengan 1 mol. Jadi ada persyaratannya, perubahan entalpi penguraian standar adalah kebalikan dari Entalpi pembentukan standar. ya. Coba sekali lagi suaranya. Perubahan entalpi penguraian standar adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Ya, jadi kebalikannya itu dari pembentukan. Penguraian itu kebalikan dari pembentukan, ya, atau sebaliknya. Kita lihat contoh dari perubahan entalpi penguraian standar delta HD. penguraian
Contoh adalah penguraian dari SO2. Sini diketahui perubahan entalpi dari penguraian SO2 dengan jumlah entalpinya sama dengan misalkan 8,5 kilojoule per mol. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pelepasan pada penguraian itu jumlahnya 1 mol. Jadi di sini jumlah SO2 ini adalah 1 mol, dengan sini koefisiennya ini 1, jadi kita dengan nilainya menetapkannya adalah 875 kilojoule per mol karena di sini jumlahnya 1 mol. Jadi tulis untuk reaksi termokimia dari SO2. Jadi ini adalah penguraiannya. Jadi penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Di mana pembentukan ini awalnya dari unsur-unsur pembentuknya menjadi produknya itu, contohnya H2 tambah O2 menjadi H2O. Sementara untuk penguraian ini dari produk diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Ya. Jadi sini adalah reaksi kimianya dari SO2 itu adalah unsurnya. Kita buat dulu reaksinya. S tambah O2. Jadi sini sudah tahu SO2 ini diuraikan menjadi S dan O2 dengan perubahan entalpinya adalah 8,5 kilojoule. Kenapa kita tidak tuliskan dengan per mol? Karena di sini sudah jumlah sudah 1 mol. Ya. Jadi bagaimana? Ada yang masih bingung untuk contoh dari pembentukan dengan penguraian? Ini bagaimana? Jadi persyaratan juga adalah perubahan entalpi penguraian standar bisa eksoterm atau endoterm. Jadi nilai entalpi itu bisa positif maupun negatif. Selanjutnya untuk perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar atau tulis namanya adalah delta H0 C. C itu artinya combustion atau pembakaran. Oke, satu orang bisa membaca pada slide. Perubahan entalpi pembakaran standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol saat pada keadaan standar. Catatan. Perubahan entalpi pembakaran standar selalu melibatkan O2 di kiri tanda reaksi. Untuk pembakaran sempurna unsur C menghasilkan CO2, unsur menghasilkan CO2
menghasilkan H2O. Nah, jadi berikut adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C combustion. Sama halnya juga pada persyaratan dari perubahan entalpi baik pembentukan maupun penguraian. Pembakaran juga itu merupakan 1 mol zat ya, jumlahnya sama dengan 1 mol zat. Namanya pembakaran pasti melibatkan apa? O2 ya, oksigen. Jadi untuk pembakaran sempurna itu ada yang masih ingat materi kemarin untuk pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Ya. Coba ada yang masih ingat, silakan. Jadi pada pembakaran sempurna itu menghasilkan unsur apa? CO2 ya. Nah, dan air. Betul. Kalau begitu pada pembakaran tidak sempurna menghasilkan apa? Karbon monoksida dan uap air. Ya, bagus. Nah, kita lihat untuk contoh dari entalpi pembakaran standar pada pembakaran CO. Sudah saya hapus. Ya, Pak. Ya. Contohnya pembakaran entalpi pembakaran standar atau delta H0C pada CO dengan jumlah deltanya misalkan 8. Nah, perhatikan dari persamaan ini, persamaan pembakaran standar CO itu dengan deltanya adalah 825. Yaitu dari persamaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembakaran sempurna dengan membutuhkan 1 mol zat. Di situ CO itu berjumlah 1 mol. Sama halnya dengan kedua pembakaran jenis entalpi tadi. Di sini ada CO. Jadi yang namanya pembakaran itu harus melibatkan apa? Air, oksigen. Ya. Jadi CO ditambah dengan O2 menjadi CO2. Ya. Jadi sini CO tambah dengan O2 menjadi CO2. Ini adalah coba Riri baca untuk reaksinya. CO tambah Dari yang pertama delta H0C CO sama dengan 852 kJ
dengan reaksinya. Reaksi CO tambah 1,2 O2 menghasilkan CO2. Nah, itu adalah contoh dari enthalpi pembakaran standar. Contohnya adalah pada pembakaran CO membentuk CO2. Gimana, ada yang belum dipaham? Silakan ditanyakan. Halo, ada yang belum dipaham? Silakan ditanyakan sebelum kita mengerjakan soal. Jadi kita lihat untuk persyaratan itu kan pembakaran itu harus memerlukan oksigen, dan juga jumlahnya adalah 1 mol. Harus 1 mol besar. Dengan delta ini adalah 8,2. Tidak zero. Kenapa tidak disertai dengan mol? Karena sini sudah diketahui jumlahnya per mol ya, berarti 1. Bagaimana, apa ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, selanjutnya kita mengerjakan beberapa latihan. Tapi sebelumnya kita bagi dalam kelompok. Ada 3 kelompok ya. Di kelompok ini kalian 4 satu kelompok, kalian 3 kelompok, kalian 4 satu kelompok. Silakan bergabung. Kelompoknya kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Nah, coba kalian perhatikan soal yang diberikan. Di situ ada soal pembentukan CO2, ada juga penguraian CO3, dan juga pembakaran dari CH4. Langsung tentukan ya, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 soal nomor 3. Silakan.
Memang ada yang sudah? Sudah. Sudah. Kalau yang sudah, silakan maju dan presentasikan sambil dijelaskan ke temannya. Jadi kelompok 1 punya itu reaksi pembentukan dari CO2. Yang lain sambil yang belum silakan diselesaikan.
Yang lain perhatikan. Entalpi pembentukan dari CO2 dengan delta-nya min 393,5 kJ per mol dapat ditulis persamaan termokimianya C tambah O2 bereaksi menghasilkan CO2 dengan delta-nya 393,5 Joule. Kenapa di sini tidak ditulis dengan molnya? Karena di sini sudah mengandung 1 mol zat. Sekian, terima kasih. Ada yang belum paham untuk soal nomor 1? Silakan tanya. Sudah ya? Kalau itu silakan kelompok 2 perwakilan. Silakan dijelaskan teman-teman. Mukanya menghadap ke sini. Jangan membelakang teman-teman. Silakan. Entalpi penguraian CaCO3 delta halode CaCO3 sama dengan 1207 kJ per mol. Reaksi termokimianya dari persamaannya adalah CaCO3 harus dipisahkan dulu unsur-unsurnya menjadi Ca-nya tambah C tambah O2 dan delta-nya min 1207 kJ. Kenapa kilojoule-nya tidak delta-nya sama dengan min 1207 kJ? Kenapa tidak disertakan dengan mol? Karena dari persamaan ini reaksi termokimianya sudah mengandung 1 mol. Sekian dan terima kasih. Ya baik, kesimpulan dulu. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Kurang. Kalau salah baru kita sama-sama lagi. Pak, Ya. mau koreksi yang Oh iya, silakan. Yang mana? Reaksinya kelas 1207 kJ per mol. Tapi di bawah hasil detailnya min 1207 kJ per mol. Itu dari mana? Oh, ini cuma salah tulis. Ini harusnya tandanya jangan ubah ya. Nah, kelompok 3. Yang di bawah. Kelompok 3 punya pembakaran dari siap.
Jadi silakan jelaskan. Entalpi pembakaran CH4 delta H 0C CH4 sama dengan negatif 890 kJ per mol. Persamaan termokimia CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O delta H 0C sama dengan negatif 890 kJ. Ya baik, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi itu adalah soal dari beberapa soal yang kami sudah kerjakan. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita mengenai jenis entalpi, saya ingin menanyakan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Satu orang silakan berikan kesimpulan. Silakan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi yang kita pelajari pada hari ini? Dan kesimpulan. Silakan berikan kesimpulan materi hari ini. Langsung saja ya. Oke, silakan Pak. Kesimpulan dari kegiatan pelajaran kita hari ini yaitu dari ketiga entalpi tersebut mempunyai persyaratan yang sama, yaitu membentukkan atau mengandung satu mol zat atau senyawa dan unsur-unsur penyusun.
Baik. Jadi terima kasih untuk nanti yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi persyaratannya adalah kesimpulan dari ketiga perubahan entalpi itu membutuhkan 1 mol, dan juga perbedaan pada pembentukan dan penguraian itu berkebalikan ya. Dan juga pada pembakaran, entalpi pembakaran itu harus membutuhkan oksigen agar bisa terjadinya pembakaran pada nyawa. Baik, sekian untuk materi kita hari ini. Satu orang mimpin doa untuk kita mengakhiri materi kita ini. Silakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena keterangan kami yang dari tadi hingga saat ini. Semoga apa yang dijelaskan atau apa yang diajarkan tadi dapat kami mengerti dan berguna bagi kami. Nama Tuhan puji di dalam sepanjang